Tamu kehormatan kita kali ini luar biasa sekali, dari miliaran atau minimal ratusan juta warga Indonesia. Tokoh ini dipilih untuk mempromosikan IKN, dan khusus justru pada masa pagebluk corona. Nah, mari kita dengarkan langsung dari beliau bagaimana beliau bisa mendapat tugas yang sebetulnya ya masuk kategori mission impossible itu anunya, tapi beliau lakukan dengan hebat sekali. Berapa negara dia pergi? 32, Pak. Nah, bayangkan aja. Dan saya waktu COVID satu negara pun nggak ada kunjungi kecuali Indonesia. Itu pun nongkrong di Jakarta terus lah. Anda malah keliling 32 negara. Ya. Mohon ceritakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Jadi memang ini ya anugerah, sebenarnya itu anugerah Tuhan. Karena saya ini aktif di Asosiasi Pengembang Indonesia, REI, Real Estate Indonesia sejak tahun 99. Kalau gitu Saya dengan pernah Pak Ciputra. Iya, itu guru saya, Pak. Guru saya, Pak. Nanti saya cerita. Wah. Jadi 1999 saya aktif, 2008 saya ketua REI Sumut di umur 38, masih muda waktu itu. Dan di situ saya sudah bergabung dengan FIAPSI International. Latar belakang pendidikan Anda? Saya sarjana hukum, Pak. Tapi kan jadi bikin perjanjian. Iya, tapi kan 5 dari 10 presiden Amerika itu lawyer, Pak. Ya, jadi it's a very useful title actually. Jadi saya aktif sejak itu sudah aktif mempromosikan potensi real estate kita ke dunia, Pak. Diundang bicara dari negara tetangga, dari Medan, yang undang Penang, Singapura, Thailand, udah dekat regional. Oke, dan 2016 saya masuk ke pengurus pusat, menjadi wakil ketua bidang hubungan luar negeri, dan juga aktif di International Real Estate Federation, FIAPSI. Itu adalah federasi real estate dunia yang berbasis di Paris, yang dimana kita punya 72 negara sebagai cabangnya, Pak. Pak Ciputra almarhum pernah presiden dunia 89-90. Almarhum Ferry Sonneville pernah presiden juga 95-96. Dan sekarang syukurnya kita, Pak Budiarsa, anak mantu beliau sekarang presiden dunia, Pak. Kita perjuangkan, Pak. Berapa kembali itu sesudah sekian puluh tahun kita tidak pernah jadi presiden dunia. Jadi karena saya punya passion, saya punya jaringan yang lama saya bina, dan kebetulan waktu Menteri Bappenasnya itu Bambang Brojo, ya Bambang Brojo, 2018 REI sudah diajak, Pak, bicara, Pak, karena REI dianggap satu organisasi yang mumpuni, yang ngerti pembangunan kota-kota. Karena kita sejak tahun 89 anggota kita sampai hari ini sudah membangun sekitar 34 kota-kota baru, Pak. Mulai yang dari 200 hektar sampai pada yang 6.000 hektar. Bisa Anda ceritakan yang 60 hektar itu apa? 34 proyek itu ya dari yang 200 hektar sampai kepada BSD, Pak. Alam Sutra, BSD, Ring Serpong, itu kan semua anggota-anggota kita. Apalagi Pak Ci, Pak, ya mulai Bintaro, mulai dari Ancol, Bintaro, Pondok Indah, nggak ada yang lepas dari tangan beliau, Pak. Karena kan beliau arsitek, planner yang bagus. Jadi kita dianggap pemerintah. Andai kata Pak Ci masih itu, saya kira beliau. Wah, senang sekali, Pak. Pasti akan. Senang sekali. Dan memang beliau mendukung, grupnya mendukung memang. Jadi karena kami dianggap adalah asosiasi yang berhasil menurunkan hampir 34 proyek kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jabodetabek. Ya, jadi kita diajak bicara zaman Pak Brojo, Bappenas, sampai pada Pak Suharto Mono Arfa, termasuk menentukan di mana sih sebenarnya, apakah di Kalteng, di Kaltim, atau di Kalbar, Pak? Apakah Palangkaraya, Balikpapan? Oh, di situ. Ya, kita sudah terlibat, Pak. Terlibat, ya. Tidak mungkin, itu hebatnya Pak Jokowi, Pak. Jadi bikin suatu proyek yang sudah awal sudah melibatkan calon investornya, pengusaha-pengusahanya, Pak. Kan nggak mungkin kita bikin kebijakan yang pasar tidak bisa menyerap, kan, Pak? Ya kan? Kita harus bisa bikin kebijakan yang top down, dari bottom up juga, yang memang aspirasi dari bawah didengar, Pak. Ya kan? Dan kami sebagai pengusaha didengar dong, Pak, karena kami
adalah expert di bidangnya. Iya, yang Iya kan? lakoni kan. Iya, kita pengennya seperti apa, jadi sudah ada awal dah. Dan lebih intensif lagi pada waktu Pak Suharto Monoarfa sebagai Menteri Bappenas, dan beliau memang sangat paham Pak Karam, karena beliau pernah Menteri Perumahan 2009. Ya, jadi dan dengan Ray juga sudah sangat akrab lah. Termasuk guru saya juga Pak beliau Pak. Jadi waktu itu sesudah kita pertemuan intens, sesudah Pak Presiden Pak Joko Widodo menegaskan di Agustus 2019 bahwa kick off ini IKN ya jalan. Jadi Ray dipanggil oleh Pak Suharto Monoarfa untuk diminta pendapatnya nih. Bagaimana nih kira-kira nih? Ini sudah serius, sudah jalan, kita sedang bikin kajiannya. Bagaimana pandangan Ray dari sisi pengusaha domestiknya dan termasuk juga pengusaha luar negerinya. Dan Ray ditugaskan waktu Ray, ketua umum saya Pak Sulaiman menugaskan saya untuk keliling, termasuk juga Pak Budi Darsa, coba tes dulu animo mas investor luar ini pengennya seperti apa sih? Kalau ada ibu kota baru ini wacananya mereka sih gimana responnya gitu Pak. Jadi saya sambil jalan karena saya aktif di Federation International di Administrators Debin Immobilier Concilier. Jadi ini VIAPSI ini tempat saya mengabdi selama 15 tahun ini, yang memang tugas saya itu keliling, dan sekarang saya kebetulan presiden untuk Asia Pasifik Pak, membawahi 18 negara. Jadi organisasi ini adalah the voice of house industry, termasuk partnernya punya status konsultatif group yang khusus dengan UN Habitat dan ECOSOC Pak. Jadi kita adalah counterpart untuk bisa tentang pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau, bagaimana mengatasi kota-kota yang kumuh. Ya, kita partnernya UN Habitat untuk bicara tentang itu Pak, merumuskannya. Jadi saya harus keliling Pak, dan kebetulan juga ada misi ini ya sekalian kita jalan Pak, mendengar langsung dari stakeholder apakah proyek ini bagus, terus kalau bagus apa yang harus dilakukan Pak. Itu yang saya emban misi tersebut. Oke, dan apa yang Anda dengar dari 32 negara ini sekarang? Hampir semuanya saya katakan responnya bagus sekali. Bagus sekali. Dari strategi yang tepat menurut mereka. Karena Indonesia sedang bagus-bagus ya. Dan kita punya alasan yang tepat untuk membina ibu kota, karena Jakarta itu dari sisi ada dua alasan utama Pak. Jakarta dari sisi alamnya memang sudah rusak Pak. Ya. Malah NASA bilang 2050 kita sudah tenggelam Pak Jakarta. Iya, Pak. okay. Jadi suka nggak suka ini penurunan tanah itu kan 10 cm itu fakta, nggak bisa kita harus punya plan B-nya Pak. Yang kedua tentang ketimpangan ekonomi kita Pak. Kan kue ekonomi kita itu kan Jawa dan Sumatera kan 60% dari GDP Pak. Ini kan yang mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Papua itu gabung-gabung baru dapat 40% Pak. Tidak fair. Inilah cara kita membagi kue ekonomi ini sehingga lebih merata Pak. Kenapa kok yang dipilih Kalimantan bukan Papua atau Sulawesi? Secara geografis dia tuh di tengah Pak. Dan kedua, tidak gempa. Tidak? Gempa, itu bukan dari gempa Pak. Kalau Sumatera dan Jawa kan ring of fire Pak. Oke, tapi Sulawesi? Sulawesi kan Palu kan parah sekali kan Pak. Pak. Kalimantan relatif aman gitu Pak. Dan lahan kan punya pemerintah, lebih gampang Pak di manage Pak. Oh, ini lahan ini punya pemerintah? Iya, HTI yang sudah berakhir diambil balik pemerintah untuk dikembangkan, lebih gampang. Jadi lebih gampang mengurusi kota itu bangun dari nol Pak, daripada kita harus tambal sulam kan DKI ini kan tambal sulam Pak, ya Pak. Tambal sini bocor Pak. Lebih bagus bikin yang baru, yang bagus kalian Pak, gitu Pak. Itu visi. Dan Pak Presiden itu visinya bukan cuman bangun secara fisik, tapi bagaimana kita punya suatu ibu kota di mana anak mudanya bisa hidup lebih efisien, lebih efektif, dengan advance teknologinya, lebih punya inspirasi Pak di sana Pak. Jadi the new way of working, the new way of
enjoy life Pak, Iya. kan? Jadi lebih produktif Pak. Jadi suasana hijau, tapi juga dengan teknologi dan dirancang dengan transportasi yang tidak merusak lingkungan Pak. Jadi ini semua sudah diatur dari Eropa sehingga bisa memenuhi SDG goals Pak, ada 7 SDG goals. Jadi pembangunan berkelanjutan itu sudah baku. Di situ ya sudah. Di situ sudah. Ya. Betul-betul Ya. betul-betul sudah Ya. diperhatikan ya. Iya, karakternya kan ada 5 Pak. Smart, green, sustainable, resilience, and inclusive Pak. 5 ini. Iya. Ya. Tapi kan biasanya yang sustainable kan dihilangkan. Iya, nah justru ini orang tidak mengerti. Ini harus Pak Jaya juga bantu sampaikan, makanya saya pengen muncul Pak di sini. Kita tidak menebang hutan, kita justru menanam kembali Pak. Oh. Ya kan? Jadi justru itu di reforestation Pak. Jadi yang sekarang itu kan HTI. HTI-nya kalau sudah diambil ini eukaliptusnya, kita tanam balik Pak. Jadi hutan tropikal Pak. Nah, masyarakat adat bagaimana? Apakah dilibatkan? Pasti sudah dari awal sudah dilibatkan Pak. Begitu banyaknya program-program community development Pak, mengajari mereka itu pangkas, mengajari mereka itu memenuhi buat usaha yang bisa memenuhi kebutuhan pekerja Pak, ya kan? Termasuk juga yang kemarin Pak Bambang sampaikan Pak, ibu-ibu diajari untuk ini kan Pak, untuk maintain nanti solar farm Pak, nanti Pak, solar farm. Oh, solar iya, farm, iya, ya, nanti diajarin, dikasih skill Pak. Oh. Kasih skill Pak. Jadi solar farm sekarang sudah diakui ya. Ya yang energi kita tidak akan pakai energi yang berbasis fosil Pak, Iya, tidak karena yang dulu ada tahun hanya. 90 Ya. saya pernah mengusulkan solar farm, saya dihujat malah. Ya dipikir apa Pak, saya Aneh-aneh, Pak, ya. aneh-aneh gitu. Ya, waduh. Nah sekarang cita-cita Bapak juga tercapai kan Pak. Ya. Oke, nah kembali lagi menarik sekali. Nah, setelah Anda mengunjungi 32 negara itu, apa yang Anda peroleh dari teman-teman kita di luar negeri? Tentunya input yang sangat berharga. Apa antara lain? Bahwa ini kota itu harus seperti apa, dan kalau untuk menarik, yang paling penting Pak, kalau untuk mau nggak mereka invest Pak, ya kan? Karena ini kan di kota super project ini kan, super mega project ini kan sekitar 35 miliar USD ini kan tidak akan membebani APBN Pak. Awal-awalnya iya, hanya untuk membangun infrastruktur dasar Pak. Tapi habis itu pemainnya, investor harus swasta Pak. Makanya sekarang ini antara lain Xi Jinping. Ya semua lah Pak, semua. Nah ini yang di China. luar timbul pertanyaan, kenapa harus 180 tahun itu hak? Oh haknya, itu kita bandingkan dengan yang lain Pak. Kalau di mana kita ini paling terlambat soal bicara tentang properti orang asing Pak. Ini baru ini goal kan Pak, sudah digaungkan peraturannya. Kita sudah berjuang sejak zaman Pak Enggar, malah waktu ketua RI tahun 92. Nah, akhirnya sudah bisa. Pak, ini kan sebenarnya sesuatu yang kita bukan jual negara, tapi kita jual potensi kita kan Pak. Kan saya tanya Pak, kalau kita jual ke rumah ke orang asing Pak, bisa beliau bawa pulang Pak, pakai masukin tas Pak. Lewat airport bisa nggak Pak? Dia nggak bisa kan? Nah, dia makanya. Ya, kan tapi bisa. enggak begini pertanyaannya, kenapa 180 tahun? Iya, itu sebenarnya mas 90 tambah 90 Pak. Nah ya. Tidak langsung ujuk-ujuk 180 Pak. Nah ya, kenapa kok 90 ditambah 90? Iya, Kalau supaya ingat Hong Kong kan 90. iya. Ah. Jadi di mana-mana Singapura nggak usah jauh-jauh Pak. Singapura dan Malaysia itu mereka boleh 99 Pak. 99 betul. Ya, Ya, ada juga yang freehold, Ya. nggak perlu perpanjang. Nah, mendengar input-input daripada investor asing, memang sebaiknya itu ada 90 dan ada jaminan perpanjangan 90 Pak. Agar mereka tuh mau taruh uangnya loh Pak. Jadi kan bisa long term, ya Pak, kan bisa long term. Karena kan bukan sesuatu yang kita invest hari ini besok kita mau cabut kan, tidak Pak. Kita pengennya mereka long term. Ya, supaya mereka mau lah. Iya. Bikin sesuatu yang bangun pabrik, bangun usaha yang memang jangka panjang 20 tahun. Jadi itu penawaran ke Xi Jinping itu memang kita yang menawarkan ya? Iya. Bukan tuntutan Xi Jinping, bukan? Bukan. Kita mendengar daripada banyak itu
waktu saya diminta Pak Harso mendampingi beliau juga ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Dubai, Pak. Yang pertama dia tanya, Pak, ini berapa haknya? Kalau misalnya haknya masih atas tanahnya masih 30, 20 dan 30, saya katakan sekarang juga saya tidak tertarik, Pak. Langsung. Iya, kadang pilihannya banyak. Betul, karena hari ini tidak hanya Indonesia, ada Vietnam, ada Kamboja, ada negara Afrika ini juga. ada persaingan juga ya, Iya, Pak? pasti, Pak, pasti. Persaingan kalau di Vietnam mereka kasih berapa? Di Vietnam itu memang 60, Pak. Memang itu Vietnam itu 60. Tapi kan lahannya kan memang gampang dicari, Pak, karena itu kan negara sosialis, Pak, kan komunis. Jadi kalau kita minta lahan berapa ya mereka siapkan, itu, Pak, dengan cepat, Pak. Jadi nggak ada demo, nggak ada apa, nggak ada itu, Pak, situ, Pak. Beda di situ, Pak. Iya. Nah, kalau Kamboja. Kamboja itu sekarang sudah bisa memberikan freehold malah untuk ini, Pak, untuk orang asing, Pak. Iya. Anda pernah ke itu? Ibu kotanya namanya saya nggak hafal-hafal dunia. Itu yang Myanmar, Pak. Myanmar. Nah, sekarang kita sudah bisa memperjuangkan orang asing itu bisa beli properti kita itu dengan paspor, Pak. Karena di mana-mana juga cukup dengan paspor, Pak. Nggak ada yang lain. Dulu harus dengan kitas, Pak. Salah, sebenarnya harus paspor dulu. Nah, sekarang udah bener, Pak. Paspor dulu, nanti habis beli properti dikasih kitas. Kan industri ini kan strategis, Pak. Pak Jaya bayangkan, ini industri yang bisa mendorong 176 industri turunan, Pak. Mulai dari semen, besi, pasir, sampai perabot, sampai orang kerja, Pak. Ini multiplier-nya luar biasa. Mungkin gini, saya tahu di luar dong. Tapi apakah teman-teman kita, pengusaha, orang-orang Indonesia ini, apa mereka nggak bisa menjadi investor? Bisa, Pak. Bisa, kan? Bisa. Jadi gini, memang ada perimbangan. Grup-grup nasional sudah masuk, Pak. Ciputra, Sumarakon, Sinarmas, ada 5 atau 6 yang besar-besar sudah masuk, Pak. Bukan tidak mendukung. Tapi masih kurang ya? Masih kurang. Tapi kan supaya nampaknya lebih cakep kan memang kan harus ada international play-nya, Pak. Ya, jadi kan dianggap ini well accepted di luar negeri kan, Pak. Betul nggak, Pak? Ya kan? Ya kalau kita misalnya namakan itu di Borneo, maksudnya kan Malaysia, Filipina, Brunei juga masuk dong, Pak. Karena kan bagian daripada Borneo, Pak. Khusus Borneo Today, Pak. Borneo itu hari ini adalah Kalimantan punya kita. Oh iya, dulu kan Sabah, Sarawak. Borneo sebelum ada Inggris ya. Borneo is Borneo. Brunei dan Filipina. Jadi mereka harus bagian dari itu, Pak. Iya, Brunei apalagi. Brunei kan karena kalau ini berhasil, ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi regional yang baru, Pak, di dunia, Pak. Betul kan, Pak? Ya kan? Malaysia ada, Filipina ada Brunei lagi, Pak. Jadi ini bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang baru yang Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, sebetulnya teman-teman kita dalam negeri potensi mendukung, kan? Pak, mendukung. Bukan hanya mendukung, tapi mampu kan? Mampu, kita mampu, Pak. Kita mampu, Pak. Cuman supaya nampak lebih masa kita masa kita nggak libatkan talenta luar, Pak, gitu, Pak. Jadi kan terutama dari sisi teknologi kan, Pak, ya kan. Jadi sesudah saya keliling tuh, Pak, kesimpulannya ada 3 kategori, Pak. Ada yang negara-negara yang hanya pengen taruh uangnya saja, itu seperti Timur Tengah, Amerika, ya Global Financial Hub ya kan Hong Kong, yang memang tidak bisa. Iya. Hong Kong itu kan is a super financial hub, Pak. Selain Tokyo dan Singapura, Hong Kong juga besar loh, Pak. Besar. Uang itu kan berputar di situ juga besar. Jadi Hong Kong termasuk basis yang saya garap, Pak. Jadi mereka kan nggak mungkin turun untuk bangun kan, Pak. Jadi mereka cuma pengen taruh uangnya saja, ya kan? Ada negara-negara yang mau taruh uang terus mau ikut aktif, Pak. Itu Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, dia taruh uang dan dia juga ikut bangun, Pak, untuk belajar prosesnya, Pak, ya kan? Untuk mengawasi juga kan. Ada juga negara yang hanya mau jual teknologi, Pak. Teknologi apa yang mereka bisa jual di situ? Ya, karena kan ya teknologi kan sekarang Indonesia sudah menguasai juga kan. Iya. Apa, Pak, yang ini kan akan menjadi kota smart city yang the green smart forest city, Pak. Smart city tapi di dalam hutan, Pak, ya kan? Di dalam hutan, cakep. Nah, ini kan butuh teknologi yang bisa oleh Amazon. Iya.
Teknologi yang mungkin orang kerja tidak juga harus tiap hari di kantor kan, misalnya WFH. Teknologi yang bisa, contoh bisa menghitung karbon, kan? Karbon gedung-gedung Pak, kan ujungnya karbon trade kan Pak, ya kan? Teknologi yang bisa mengatasi masalah-masalah tentang konektivitas Pak, ya kan, transportasi misalnya. Dan teknologi energi tentu ya. Pasti itu sudah pasti Pak, energi. Dan nanti juga ada anginnya juga. Anginnya mungkin Kalimantan di spot ini nggak bisa Pak, karena sudah coba angin kita kurang ya, di situ. Kurang konsisten Pak angin kita Pak. Kalau matahari udah pasti. Nah, ini kan negara yang 365 hari ada matahari Pak. Air ada, karena di situ ada sungai Pak. Ya, ada sungai. Bagus. Ya, jadi ini benar-benar green. Kalau ini bisa mencapai KPI kita, saya pikir ini akan menjadi kota pertama yang kita namakan Green Smart Forest City Pak. Ya. Kota pertama? Iya dong, kan tidak ada kota-kota baru yang di tengah hutan Pak, yang kita cuma bangun 20% Pak. Jadi Bapak bayangkan 126.000 hektar itu kita cuma bangun 20% Pak. Jadi lingkungannya memang sudah sangat ya. green. Ya Bapak bayangkan lah kira-kira kalau kita ke Amerika itu, kita ke kampus-kampus, kita masih lihat dia punya ini kan Pak, tupai-tupai Pak, ya kan Pak. Ya, seperti itulah Pak kita bayangkan Pak, ya kan. Lewat-lewat Pak, ya kan. Ya di Jakarta udah nggak ada ya tupai. Nggak ada, hilang semua. Ada dia bajing loncat. Oke, Pak, ini waktu yang batasi kita karena ya, kita sebentar lagi. Nah, dalam waktu yang singkat ini apa yang belum saya tanyakan tapi menurut Anda penting kita ketahui dari perjalanan Anda untuk membangun IKN ini? Ya, saya pikir secara pribadi karena kami mengerti, kami di RAI, kami di Kadin, kami di International Race Federations, kami sudah lihat kota-kota baru dunia Pak. Bagaimana kota-kota itu bangun dari nol. Dan terakhir Sejong Pak, Sejong City Pak, di Korea. Sejong City adalah kota pemerintahan yang terakhir, yang paling akhir sebelum kita Pak. Itu dibangun sejak tahun 2012. Saya diundang sama dirjennya, teman saya, Desember tahun lalu ke sana. Itu luasnya 6.000 hektar. Dimulai sejak 2012. Hari ini sudah 60% Pak. Penduduknya targetnya 500.000, sekarang sudah 300.000. Berhasil Pak itu kota Pak. Jadi artinya ini bukan impian omong kosong ya. Betul. Ya. Dan itu bisa. Jadi ternyata apalagi Pak, kita populasi kita besar Pak. Kalau kita bikin sesuatu yang benar-benar yang Jakarta nggak ada, orang akan datang kan Pak. Betul Pak? Orang mau lihat. Ya tapi contoh Sejong itu bagus sekali itu. Dan orang nanya selalu Pak, ini kan Pak Presiden kita kan tahun depan sudah berhenti. Ini bagaimana? Dia kan sudah undang-undang. Betul, saya bilang Pak Presiden, Pak Jokowi kita nggak usah ajarin beliau bagaimana harus kerja. Iya, ini kan sudah ada undang-undang. Contohnya Sejong Pak, kenapa kita bikin undang-undang IKN? Karena kita belajar dari kasus Sejong. Iya. Waktu Presiden Korea yang baru masuk Pak, mau batalkan Pak. Tapi karena ada undang-undang nggak bisa. Parlemen bilang nggak bisa. Kalau nggak lu mau barang, lu kalau jalankan lu bisa kena impeach Pak. Iya. Artinya begini, nanti Presiden baru siapapun itu Pak, kalau tidak menjalankan ini, parlemen berhak menurunkan presidennya, Pak. Iya, karena presiden tidak menjalankan undang-undang negara. Betul, Pak. Betul. Jadi sebenarnya ini pesan yang paling penting, Pak. Iya. Dan orang asing, Pak Jaya, lucunya sekarang itu persepsi orang asing ke Pak Jokowi itu lebih tinggi daripada penguasa nasional, Pak. Nah, gitu udah bagus. Mereka tuh yakin kita nggak ada masalah tentang itu, Pak. Kita sudah belajar dari seluruh kota-kota dunia. Bagus. Kalau penguasa nasional kita kan banyak yang tunggu pemilu, padahal nggak ada hubungannya, Pak. Ya, Pak, kan saya bilang ini kan cash flow seputar, Pak. Ya, kan, gitu, Pak. Dan presiden kita kan sudah tahu, Pak. Bukan saya bilang ke teman-teman asing, our politics landscape just like a blue sky. You already know who is going to be the president between these 2 or 3 people, right? You cannot come from an alien. Ujuk-ujuk minta muncul Rusmin, nggak bisa loh Pak, kan Pak? Kan tinggal 3 orang ini Pak, jadi. Oke, ya. Terima kasih. Tolong. Pak, kita nggak punya apa-apa, tapi Anda sudah dapat muri kan? Ya. Ini tambahan, ucapan terima kasih. Pak Jaya adalah idola saya dari kecil Pak. Iya. Ini suatu kehormatan yang terharu sekali Pak. Tepuk tangan untuk Pak Rusmin Lawin.